Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya Nur Halimah, mahasiswa Fisika Universitas Diponegoro Semarang tahun angkatan 2018. Nah, dalam video kali ini saya akan membahas mengenai metode uji radiografi umum. Adapun peralatan yang digunakan untuk metode uji radiografi umum, yang pertama ada luxmeter yang digunakan untuk uji iluminasi, yang kedua ada alat uji iluminasi, yang ketiga ada X-ray multimeter yang digunakan untuk uji akurasi, tegangan, linearitas, reprodusibilitas, kualitas berkas atau HVL, dan informasi dosis pasien dan AEC. Yang keempat ada filter aluminium. Yang kelima ada pelat PB dengan ketebalan 2-3 mm yang digunakan untuk uji kebocoran tabung. Yang keenam ada survei meter yang digunakan untuk uji kebocoran tabung. Dan yang ketujuh ada lembaran phantom perspek atau phantom PMMA yang digunakan untuk uji AEC. Yang kedelapan, ada atenuator aluminium 21 mm yang digunakan untuk uji AEC. Nah, parameter uji yang digunakan untuk metode uji radiografi umum ini ada 4, yaitu kolimasi, generator dan tabung, kebocoran tabung, dan AEC. Parameter uji yang pertama yaitu kolimasi. Kolimasi berkas sinar X di radiografi umum berpengaruh terhadap dosis pasien dan kualitas citra. Kolimasi membatasi area yang diinginkan sehingga mengurangi dosis total yang diterima pasien dan meminimalkan resiko radiasi. Adapun uji-uji yang dilakukan dalam uji kolimasi ini meliputi uji iluminasi, uji selisih lapangan kolimasi, dan uji ketegak lurusan berkas. Yang pertama, uji iluminasi. Tujuannya untuk mengukur tingkat pencahayaan yang diperoleh dari berkas cahaya kolimator. Alat yang digunakan adalah luxmeter. Nilai lolos ujinya yaitu lebih dari sama dengan 100 lux. Adapun cara kerja yang dilakukan adalah 1. Pastikan cahaya ruangan saat pengukuran latar sama dengan cahaya ketika pengujian. 2. Atur jarak SDD 100 cm. 3. Hidupkan lampu kolimator pada kolimasi 25 x 25 cm. Yang keempat, tempatkan luxmeter di pusat kolimasi dan paralel dengan sumbu anoda dan katoda. Yang kelima, untuk latar, letakkan luxmeter pada pusat kolimasi. Ukur iluminasi saat lampu kolimator mati. Yang keenam, untuk iluminasi, letakkan luxmeter pada 4 area. Ukur iluminasi tiap area saat lampu kolimator menyala. Selanjutnya adalah uji selisih lapangan kolimasi. Tujuannya untuk mengetahui selisih lapangan kolimasi dengan lapangan berkas sinar X. Alat yang digunakan ada kolimator dan beam Aligen test tool. Nilai lolos ujinya yaitu delta X atau delta Y kurang dari sama dengan 2%. Adapun langkah kerja yang dilakukan, yang pertama, letakkan reseptor citra atau kaset 24 x 30 cm di permukaan datar. 2. Letakkan reseptor citra di tengah kolimasi dan atur jarak fokus dengan reseptor citra 100 cm. 3. Pastikan kerataan kolimator, tabung, dan permukaan reseptor citra menggunakan waterpass. Yang keempat, pastikan sumbu anoda dan katoda paralel dengan reseptor citra. 5. Tempatkan kolimator dan beam Aligen test tool di tengah kaset dan rata. 6. Tempatkan marker inisial RS dan tanggal pengujian pada kaset. 7. Atur kolimasi 18 x 14 cm atau sesuai ukuran pada test tool. 8. Pastikan titik pusat kolimator dan beam Aligen test tool berhimpitan dengan pusat cahaya. 9. Lakukan eksposi dengan kondisi penyinaran sesuai kondisi pesawat sinar X. Uji yang ketiga yaitu ada uji ketegak lurusan berkas. Tujuannya yaitu untuk mengevaluasi ketegak lurusan berkas sinar X dengan pusat berkas cahaya. Alat yang digunakan ada kolimator dan beam Aligen test tool. Nilai lolos ujinya yaitu kurang dari 3 derajat. Langkah yang dilakukan untuk melakukan uji ini adalah 1. Cek ketegak lurusan berkas sinar X pada citra hasil kolimasi. 2. Catat penyimpangan titik fokus berdasarkan posisi titik pusat pada lingkaran dalam atau lingkaran luar. Parameter uji selanjutnya ada parameter uji generator dan tabung sinar X. Dalam parameter ini ada beberapa uji seperti uji akurasi tegangan, uji akurasi waktu, uji linearitas, uji reprodusibilitas, dan uji HVL.
Yang pertama, uji akurasi tegangan. Tujuannya untuk melihat kesesuaian antara tegangan setting di panel kontrol dengan tegangan yang terbaca di alat ukur. Alat yang digunakan adalah non-invasive KVP meter seperti Piranha, Waterpass, dan meteran. Nilai lolos ujinya yaitu error maksimum kurang dari sama dengan 10%. Adapun langkah kerja yang dilakukan, 1. Posisikan berkas radiasi tegak lurus terhadap meja pasien. Yang kedua, pindahkan filter tambahan bila ada. Jika tidak dapat dipindahkan, catat kondisi ini. 3. Atur jarak KVP meter dan fokus pada 100 cm. 4. Atur kolimasi. 5. Letakkan detektor pada posisi tegak lurus menghadap tabung. 6. Tentukan kondisi eksposi MA dan S atau MAS tetap. 7. Lakukan 1 kali eksposi di setiap variasi KVP meter. Selanjutnya, uji akurasi waktu penyinaran. Tujuannya untuk melihat kesesuaian antara setting waktu eksposi di panel kontrol dengan waktu eksposi yang terbaca di alat ukur. Langkah kerja yang dilakukan: 1. Pengaturan peralatan seperti pada uji akurasi tegangan. 2. Setting pada KVP dan MA klinis tetap. 3. Lakukan 3-5 kali eksposi variasi waktu berbeda. 4. Jika memungkinkan bisa dilakukan pada waktu lebih dari 1 sekon. Uji yang selanjutnya yaitu kualitas berkas sinar X atau HVL. Tujuannya untuk menilai kualitas berkas sinar X dan kecukupan filtrasi untuk menyaring radiasi sinar X energi rendah. Adapun alat yang digunakan untuk uji ini adalah X-ray multimeter, filter AL, dan meteran. Nilai lolos HVL lebih dari sama dengan 2,3 mmAl pada 80 kVp. Selanjutnya, ada uji kebocoran tabung. Tujuan uji kebocoran tabung ini untuk mengetahui posisi dan nilai kebocoran wadah tabung. Parameter uji ini harus dilakukan terhadap 1. Pesawat sinar X baru, 2. Pesawat sinar X yang mengalami penggantian tabung inversi atau wadah tabung, 3. Pesawat sinar X terpasang tetap yang pindah ruangan. Adapun alat yang digunakan pada uji ini adalah 1. Dosimeter, 2. Pelat PB dengan ketebalan 3 mm, 3. meteran, 4. isolasi. Untuk melakukan uji kebocoran tabung ada 2 metode, yaitu metode untuk pesawat dengan mode MA dan S terpisah dan metode untuk pesawat dengan mode MAS. Pada metode untuk pesawat dengan mode MA dan S terpisah, langkah kerja yang dilakukan yaitu 1. Catat nilai KVP maksimum dan arus kontinu. 2. Posisikan kolimator pada posisi tertutup sampai tidak ada celah. Yang ketiga, tambahkan pelat PB pada permukaan jendela kolimator yang telah ditutup. Yang keempat, atur kondisi eksposi KVP maksimum atau pada nilai yang mendekati maksimum dengan MA rendah dan waktu eksposi paling kurang 0,5 second. Yang kelima, lakukan eksposi dan ukur laju dosis pada SDD 100 cm di 5 titik sekeliling wadah tabung. Yang keenam, catat data laju dosis yang terukur dalam mikrogray per jam. Untuk metode pesawat dengan mode MAS, 1. Tempatkan detektor sama dengan pengujian akurasi tegangan. 2. Lakukan eksposi pada kondisi yang akan digunakan pada uji kebocoran dengan KV maksimum dan MAS maksimum dengan memperhatikan rating tabung. 3. Catat waktu eksposi yang terukur. 4. Hitung MA setting dari faktor eksposi yang didapatkan. 5. Posisikan kolimator pada posisi tertutup sampai tidak ada celah. Yang keenam, tambahkan pelat PB pada permukaan jendela kolimator yang telah ditutup. Yang ketujuh, atur kondisi eksposi KVP maksimum atau pada nilai yang mendekati maksimum dengan MAS sesuai dengan langkah nomor 2. Yang kedelapan, lakukan eksposi dan ukur laju dosis pada SDD 100 cm di 5 titik sekeliling wadah tabung. Uji yang selanjutnya itu ada uji AEC. Dalam uji AEC ini ada beberapa uji seperti timer darurat, densitas standar dan uniformitas, penjejakan, dan waktu respon minimum. Yang pertama itu ada timer darurat. Tujuannya yaitu memastikan timer darurat berfungsi dengan baik pada fungsi AEC. Alat yang digunakan untuk uji ini yaitu multimeter dan 2 mm timbal. Nilai lolos ujinya yaitu timer cut off kurang dari sama dengan 6 second dan MAS kurang dari 600 MAS. Metode yang digunakan atau langkah kerja yang digunakan yaitu 1. Letakkan pelat PB di atas baki tempat AEC sehingga menutupi seluruh detektor AEC. 2. Tempatkan detektor multimeter di tengah lapangan penyinaran pada permukaan baki yang telah ditutup pelat PB.
3. Tempatkan detektor multimeter di tengah lapangan penyinaran pada permukaan boki yang telah ditutup plat PB. 4. Aktifkan semua sensor AEC pada monitor panel kendali. 5. Atur densitas AEC pada posisi 0 atau normal. Lalu lakukan eksposi dan catat waktu berhenti yang terbaca pada multimeter. Uji yang selanjutnya yaitu ada uji densitas standar dan uniformitas. Tujuannya yaitu memastikan AEC berfungsi dengan baik melalui keseragaman respons sensor AEC. Alat yang digunakan yaitu filter AL 21 mm dan 2 mm PB, waterpass, dan meteran. Nilai lolos ujinya yaitu MAS kurang dari sama dengan 0,2 MAS rata-rata dan nilai delta EI kurang dari sama dengan 0,1 EI rata-rata. Adapun langkah kerja yang dilakukan yaitu 1. Lakukan pengaturan posisi tabung sinar X dan baki dengan jarak 100 cm. 2. Lakukan pengaturan kolimasi dengan menyinari area detektor AEC. 3. Pastikan area sinar X melebihi area detektor AEC dengan 2 cm dari masing-masing tepi luar sensor AEC. 4. Tutup kolimator dengan filter aluminium 21 mm atau CU 2 mm. Yang kelima, tutup sensor AEC. Yang keenam, pada monitor panel kendali nonaktifkan sensor yang telah ditutup PB. Yang ketujuh, lakukan penyetingan faktor eksposi pada penggunaan klinis, misalnya 80 kVp dan 100 mA, atau gunakan setting otomatis yang keluar di layar. Yang kedelapan, masukkan reseptor citra pada baki dan lakukan eksposi, catat MAS dan indeks paparan. Yang kesembilan, lakukan pengulangan untuk area detektor AEC yang lain. Selanjutnya ada uji penjejakan. Uji penjejakan bertujuan untuk memastikan AEC berfungsi dengan baik melalui respon dosis terukur terhadap perubahan KVP dan ketebalan pasien. Alat yang digunakan itu ada Phantom, ada Piranha, ada Waterpass, dan ada meteran. Nilai lolosnya yaitu variasi ketebalan Phantom dengan nilai delta EI kurang dari sama dengan 0,1 EI rata-rata. Pada nilai variasi KVP, nilai delta EI kurang dari sama dengan 0,15 EI rata-rata. Pada variasi kombinasi ketebalan Phantom dan KVP, nilai delta EI kurang dari sama dengan 0,2 EI rata-rata. Adapun langkah kerja yang dilakukan yaitu 1. Lakukan pengaturan posisi tabung sinar X dan baki dengan jarak 100 cm. 2. Lakukan pengaturan kolimasi dengan menyinari area detektor AEC. 3. Pastikan area sinar melebihi area detektor AEC 2 cm dari masing-masing tepi luar sensor AEC. 4. Letakkan detektor di atas baki. Posisi detektor tidak boleh menutupi sensor AEC. Uji yang terakhir dalam uji AEC yaitu waktu respon minimum. Tujuannya yaitu untuk memastikan AEC berfungsi dengan baik melalui nilai waktu respon minimumnya. Alat yang digunakan yaitu ada Phantom dan Piranha. Langkah kerja yang dilakukan yang pertama, lakukan pengaturan posisi tabung sinar X dan baki dengan jarak 100 cm. 2. Lakukan pengaturan kolimasi dengan menyinari area detektor AEC. 3. Pastikan area sinar X melebihi area detektor AEC dengan 2 cm dari masing-masing tepi luar sensor AEC. 4. Letakkan detektor di atas baki. Detektor tidak boleh menutupi sensor AEC. 5. Letakkan Phantom Perspex di atas detektor setebal 10 cm atau lebih. 6. Lakukan pengaturan faktor eksposi pada nilai 120 kVp dan 200 mA. 7. Lakukan eksposi. 8. Catat waktu eksposi yang tampak pada layar monitor dan panel kendali yang tercantum pada alat ukur. 9. Lakukan pengulangan langkah 4-7 dengan mengurangi Phantom Perspex atau satu persatu sampai waktu yang tercantum di monitor panel kendali atau alat ukur konstan. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Semoga materi yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi teman-teman. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.